وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maupun juga para pendengar Radio Dakwah Mujahidin dimanapun berada, di kesempatan yang insyaallah kita berharap kepada Allah kemuliaan, keberkahan, hidayah serta petunjuk. Mudah-mudahan Allah jaga selalu istiqomah kita melalui ilmu dan petunjuk yang senantiasa kita kuatkan dan kita kokohkan. Adalah harapan setiap kita, tentu tidak ada yang ingin sengsara. Kita seluruhnya ingin bahagia. Tidak ada kita ingin mendapatkan sebuah kesulitan, kecelakaan dalam kehidupan ini. Manusia seluruhnya mendambakan dan merindukan ketenangan, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, dan semua menjadi cita-cita kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hambanya untuk celaka, sebab Allah maha sayang kepada kita. Sifat Allah yang utama itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha kasih, begitu kasihnya kepada kita sehingga tidak siapapun makhluknya kecuali diurus oleh Allah. Tidak yang beriman maupun yang tidak beriman sekalipun, rajin sholat tidak rajin sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmannya kepada kita, sehingga kita mendapatkan dan kita merasakan kasih sayang Allah ini merata. Namun Allah juga sayang kepada kita, rahimnya yang begitu mendalam kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan dan dijauhkan dari kecelakaan, kesengsaraan dalam hidup, 3 resep Allah tawarkan kepada kita di dalam surat Maryam dan surat Toha. Surat yang ke-19 surat Maryam dan surat yang ke-20 surat Toha. Dalam 3 buah ayat Allah memberikan isyarat kepada kita. Mudah-mudahan ini dapat kita terima. Tidak saja kita terima, tetapi mudah-mudahan menjadi petunjuk untuk kita jaga. Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, Qala Rabbi inni وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Menceritakan tentang Nabi Zakaria yang lama nian berharap datangnya keturunan hingga telah berubah memutih seluruh kepalanya. Sudah berubah, washta'ala ar-ra'su syaiba, sudah betul-betul dalam usia yang senja. Tetapi Allah gambarkan, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dan tegaskan satu perbuatannya, tindakannya, amalnya yang tidak pernah ia tinggalkan dan terus ia jaga. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak henti-hentinya, terus menerus dijaga, dipelihara, diamalkan, tidak pernah putus. Apa yang tidak pernah diputuskan? Rabbi syaqiyya, bidu'aika rabbi syaqiyya. Terus berdoa, terus meminta, terus memohon, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berharap, orang yang berdoa, orang yang selalu minta kepada Allah, Allah jaminkan di dalam ayat ini, Rabbi syaqiyya, tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah mereka dalam kesengsaraan. Maka kunci yang pertama Allah ajarkan kepada kita melalui sejarah cerita Nabiullah Zakaria yang berharap lama untuk menabatkan keturunan. Allah uji sampai usia senja, bahkan didapatkan dalam ayat ini sudah beruban, seluruh rambutnya berubah putih. Tetapi ternyata dia tidak pernah meninggalkan walam akum bidu'aika. Aku dengan doa kepadamu, meminta kepadamu, memohon kepadamu,
terus menerus syaqiyya, tidak akan pernah menjadi orang yang celaka. Apa yang terjadi? Allah berikan mukjizat. Ukuran manusia, orang yang sudah senja, istrinya pun sudah senja, sama-sama tua, mandul. Siapa sangka dengan izin Allah, sebab yang menyebabkan sebuah sebab bukanlah karena mandulnya kita, tetapi seluruhnya adalah ujian Allah. Doa terus dipanjatkan, permintaan tidak pernah putus. Allah berikan Nabiullah Yahya. Subhanallah, ternyata usia senja, usia tua, istri pun mandul, tidak menghalangi kudrahnya Allah untuk memberikan seorang putra namanya Yahya. Kapan itu dia berikan? Setelah asbab dilakukan. Apa itu sebabnya? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, bahwa doa tidak akan membuat kita kecewa. Doa adalah kunci kita mendapatkan kebahagiaan. Maka jangan pernah tinggalkan doa. Jangan pernah putus berharap kepada Allah. Allah cinta kalau hambanya itu berdoa selalu, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya agar kita tidak syaqa. Bahasa Arabnya sengsara, bahasa Arabnya celaka, itu syaqa. Digambarkan dalam ayat ini bidu'aika, dengan terus meminta, terus berdoa. Maka hadirin, yang terpenting kita berdoa, pasti Allah mengijabah. Ini sudah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti akan aku ijabah. Orang yang berdoa, maka insya Allah dibahagiakan dengan dikabulkan oleh Allah. Tidak mungkin dalam kehidupannya Allah perbaiki keturunan-keturunannya. Tidak mungkin di dunia ia dapatkan. Allah sempurnakan kelak pada hari kiamat semua permintaannya. Maka tidak ada yang rugi. Yang rugi siapa? Yang celaka itu siapa? Hamba Allah yang tidak mau berdoa. Maka orang yang tidak mau berdoa sombong di hadapan Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang menyombongkan diri, tidak pernah mau beribadah dan berdoa, salah satunya dalam ayat itu, surat Az-Zumar, surat Ghafir. Orang yang tidak mau berdoa, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa sudah cukup, dia merasa sudah kaya, dia merasa sudah berlebih. Tanpa berdoa pun datang itu semua kekayaan dan harta dunia. Ini orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kalau kita menghamba. Allah cinta kalau kita kemudian merendahkan diri. Maka semakin kita merendahkan diri, semakin dekat insya Allah kita dengan ijabah. Maka kalau berdoa harus tahu caranya. Kenapa kita sudah lama berdoa? Jangan bosan. Sebagaimana Nabi Zakaria. Kenapa? Allah sudah jaminkan orang yang banyak berdoa nggak akan celaka. Yakin tidak kita ini? Nah, ini masalahnya kita kurang yakin. Al-Quran mengatakan ini. Allah tegaskan kepada kita ini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah celaka dengan selalu berdoa kepadamu. Maka iman kita diuji. Iman kita diuji. Kadang kita udah berdoa. Lalu kemudian kita mengatakan, udah lama aku berdoa, tapi kenapa nggak datang-datang? Tuh berarti kita masih belum istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti kita pertama ketika berdoa, pahami siapa kita, siapa Allah. Kita ini hamba. Kita ini hamba. Maka harus tahu diri dulu. Kalau berdoa itu tahu posisi. Posisi kita ini sebagai seorang hamba. Kita ini bukan Tuhan, tapi kita meminta. Maka insya Allah yang diberikan kepada kita itu yang terbaik. Yang kedua, pahami apa yang kita doakan. Kita seringnya ini doa nggak tahu apa yang kita baca. Itu masalahnya. Entah kemana lisan, hati entah kemana. Ini akhirnya apa? Nggak nyambung. Allah tidak akan mengijabah doa orang yang hatinya lalai. Maka harus kita pahami apa yang kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu apa artinya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu apa artinya? Nyambung. Kalau hati connect, maka insya Allah langsung tersambung kepada Allah. Yang ketiga mesti yakin. Nah ini, pahami diri. Maka jangan kita maksa Allah. Kita ini kadang-kadang doanya maksa Allah. Maksa minta segera untuk ditunaikan. Siapa kita? Siapa? Allah. Kenapa kita maksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, mesti kita harus paham apa yang kita baca. Yang ketiga, mesti kita harus yakin. Nah ini,
Buktinya yakin apa? Tidak putus asa, terus menerus meminta. Allah ketika kita ketuk, Allah akan berikan kepada kita. Allah uji kepada kita. Oleh karena itu hadirin, ini kunci yang pertama. Berdoalah selalu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kalau tidak ingin celaka, maka banyak-banyak meminta. Kalau tidak ingin kita sengsara dalam hidup, teruslah kita meminta, jangan pernah putus. Setiap momen-momen tertentu yang mustajab, saat sujud, lepas sholat, waktu hujan, gerimis, waktu-waktu yang mustajab, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada kita. Yang kedua, Allah ingatkan di dalam surat yang sama, ayat yang ke-32. Kunci kalau kita enggak ingin celaka. Wa barram biwalidati. Ungkapan Nabi Isa di waktu masih dalam kondisi bayi, Allah beri mukjizat berbicara. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Sama, ungkapannya sama dengan yang pertama. Yang pertama tadi, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Syaqiyya itu celaka. Ternyata sama dalam ayat ini juga 32-nya, walam akun jabbaran syaqiyya. Aku tidak akan celaka. Kapan kita nggak ingin celaka? Ternyata resepnya lisan Nabi Isa di waktu kecil, wa barram biwalidati. Selalu berbuat baik kepada ibundanya. Subhanallah. Resep kita jauh dari kecelakaan dunia akhirat. Resep kesengsaraan kita dunia akhirat ternyata terletak pada ayat ini. Mau kita bahagia, mau hidup kita damai, mau hidup kita berkah, mau Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan yang luar biasa, keuntungan dunia dan akhirat, maka lakukan resep ini agar jauh dari kesengsaraan. Wa barram biwalidati. Dan aku senantiasa berbuat baik kepada ibuku. Walam akun jabbar. Aku tidak pernah kemudian kepada ibundaku jabbar. Jabbar itu orang yang sombong, orang yang keras kepala, orang yang menantang, itu namanya jabbar. Jabbar itu berarti juga otoriter, memaksa, ego terhadap orang tua. Enggak. Walam akun jabbaran syaqiyya. Aku tidak akan celaka. Maka resep yang kedua, Al-Quran sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketika kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua, maka kedua orang tua kita itu adalah dua pintu surga. Kalau andai kata hari ini kita masih dibuka, masih ada satu orang, maka sesungguhnya hakikatnya Allah telah berikan kepada kita pintu surga cepat seperti jalan tol. Orang yang masih diberikan oleh Allah orang tua, maka sesungguhnya surganya terbuka lebar-lebar. Maka sungguh kecelakaan, kesengsaraan yang pasti Allah akan timpakan. Hati-hati, berani sama orang tua. Sudah terlalu banyak contoh yang Allah berikan kepada kita bagaimana akibat orang yang durhaka. Kita di Indonesia ada cerita, wallahu alam bisawab, apakah benar atau tidaknya, ada maling kondang, ya kan? Ada cerita itu. Untuk apa? Ingat orang tua. Maka orang tua kita itu surga kita. Selama orang tua mendengarkan doanya kepada kita, subhanallah, insya Allah cari redhonya. Sebab redhonya Allah tergantung redho keduanya. Insya Allah kita tidak akan celaka. Maka kalau kita menyakiti hati orang tua kita, lebih-lebih ibunda kita, hati-hati. Susah hidup ini, sempit kehidupan kita. Ya, maka orang mengatakan kalau kita hidup dunia ini pengen jadi raja, maka rajakan kedua orang tua kita, muliakan kedua orang tua kita. Ini resep Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan petunjuknya kepada kita. Tapi banyak yang kita tidak menyadari ini, tidak kita bacakan, tidak kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak coba kita tanamkan bahwa orang tua itu redhonya Allah, dan juga insya Allah kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita, keberkahan dunia kita dan akhirat kita Allah telah menjaminkan. Makanya hak Allah setelah Allah orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan pernah berlaku syirik kepadanya. Setelah itu langsung wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Dalam ayat ini juga sama.
resep yang Allah berikan kenapa anak akan dimuliakan oleh Allah. Ternyata Nabiullah Isa yang masih dalam kondisi bayi, Allah ucapkan mulutnya untuk menjadi petunjuk dan rahasia. Surat Maryam ayat yang ke-32. Wa barram biwalidati. Aku senantiasa berbuat baik kepada ibuku. Walam akun jabbaron syaqiyya, dan aku tidak pernah menjadi orang yang memaksa, berbuat jabbar ya, keras ya, kasar kepada orang tuanya. Syaqiyya, tidak juga kemudian dia menjadi orang-orang yang mencelakakan. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, Allah cantumkan di dalam surat Thaha surat 19 ayat yang kedua. Resep kalau enggak ingin celaka, Allah selalu akan berikan keberuntungan kepada kita dimanapun dan dalam keadaan apapun. Allah ingatkan, Thaha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuatmu celaka. Catat surat 19 ayat yang kedua. Aku tidak turunkan Al-Quran ini, firman Allah, untuk membuatmu celaka. Apa yang kita pahami? Kalau engkau ingin bahagia, kalau engkau ingin damai, kalau engkau ingin tenang, ingin selamat, ingin berkah, untung dunia akhirat, maka tidak ada lain jalannya, pintunya ma anzalna alaika. Dekati apa yang kami turunkan. Apa itu? Al-Quran. Baca Al-Quran, kaji Al-Quran, tadabburi Al-Quran, amalkan Al-Quran, maka insya Allah kunci kebahagiaan kita. Tetapi ketika ayat-ayat Al-Quran tidak pernah kita baca, hatinya kering kerontang. Orang yang hatinya tidak ada Al-Qurannya, hadirin rahimakumullah, maka sempit kata Allah dalam surat Sad. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling, tidak mau baca daripada zikir kepada Allah, dan utama-utama zikir adalah Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, dadanya sempit meskipun melimpah hartanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, fa idza qara'tal Qur'an, surat Al-Isra, apabila engkau membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun bil akhirati hijaban mastura. Kalau kita baca Al-Quran, langsung Allah berikan apa? Hijab. Allah akan berikan dinding, Allah akan berikan benteng dari siapapun makhluk-makhluk yang tidak percaya dengan akhirat, yang akan mencelakai kita, yang akan menyengsarakan kita, kita dijauhkan, dibuat oleh Allah hijaban mastura. Kapan itu hijab Allah akan berikan? Saat qara'tal Quran, sering baca Al-Quran. Hati ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kecerahan, kelembutan, ketenangan. Subhanallah, ketika hati ini terang, kita berjalan dalam cahaya. Allah mudahkan selalu, Allah berikan jalan keluar. Bukan berarti nggak ada ujian, tetapi Allah bimbing untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tetapi ketika kita ini jarang baca Al-Quran, tidak dekat dengan Al-Quran, nggak mau kaji Al-Quran, nggak berada di majelis-majelis Al-Quran, tidak mau mengamalkan. Bagaimana mengamalkan kalau tidak paham? Bagaimana dia paham? Baca pun tidak. Subhanallah, ini yang menjadi penyebab utama kenapa orang selalu dalam kesengsaraan. Sempit hidupnya, masalah, gundah gulana, gelisah, tidak menentu, marah-marah, mudah emosi. Masya Allah, sekali hidup sengsara. Masya Allah, karena apa? Hidup untuk diuji, tapi kita nggak mendapatkan jalan keluar. Kita nggak ada cahaya, seperti berjalan di dalam kegelapan. Kenapa? Cahayanya hidup itu Al-Quran. Allah sudah sampaikan, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran ini aku turunkan bukan untuk membuatmu celaka. Maknanya apa? Aku ingin bahagiakanmu, aku ingin memberikan keuntungan kepadamu, keberkahan. Bagaimana caranya? Ikuti ma anzalna. Oleh karenanya hadirin, 3 pesan ini mudah-mudahan mari senantiasa kita camkan. Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah hidayah. Maka mari kita senantiasa berusaha. Dalam kehidupan ini resep Allah telah berikan, petunjuk sudah disampaikan, tinggal bagaimana kemudian kita membangun. Nah, kita jaga ini.
3 minimal yang kita ketahui. Banyak-banyaklah berdoa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Yang kedua, berbuat baiklah selalu kepada orang tua kita, terutama ibunda kita. Wa barram biwalidati walam akum jabbaron syaqiyya. Tidak akan pernah kita celaka. Yang ketiga, mari selalu kita dekati Al-Quran. Baca setiap hari, jangan sampai lepas. Terus kita kaji 1-2 ayat, 3 ayat. Mudah-mudahan dengan itu kita akan jadikan Al-Quran itu dalam kehidupan nyata. Maka ini yang akan memberkahi, karena Al-Quran itu adalah keberkahan kita. Hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah meringankan dan berikan kepada kita kekuatan taufik untuk senantiasa mengamalkan petunjuknya. Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.